Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diren Hasibuan dengan NPM 233514345. Eh, saya akan menjelaskan tugas praktikum SO, yaitu memodifikasi program untuk menerima input, jumlah proses, dan waktu dari pengguna. Selanjutnya kita ke aplikasi VirtualBox-nya. Di sini udah ada codingannya. Yang pertama itu eh, kita masukkan variabel include stdio.h. Selanjutnya itu kita gunakan void find waiting, lalu integer process, integer n, integer bt, integer wt. Selanjutnya itu wt 0 sama dengan 0. Selanjutnya itu menggunakan perulangan for dengan memasukkan inisialisasi integer i sama dengan 1, i n, i plus plus. Selanjutnya itu wti, bt min 1, wti min 1. Selanjutnya itu kita masuk ke variabel 2, yaitu void find turnaround time, lalu masukkan kembali integer process, integer n, integer bt, integer wt, dan integer tat, lalu menggunakan perulangan. Di sini kita menginisialisasi kembali menggunakan integer i sama dengan 0, i, eh, n, dan i plus plus. Lalu di bawahnya ada ti, bti, dan wti. Selanjutnya itu void find average time, lalu integer process, integer n, integer bt. Selanjutnya kita menginisialisasi kembali dengan menggunakan integer wt, n, dan total wt atau waiting time. Selanjutnya itu ada total tat sama dengan 0. Selanjutnya itu find waiting time, proses, lalu n, bt, wt. Find turnaround time, lalu proses, n, bt, wt, dan tat. Selanjutnya itu train, proses, burst time, turnaround time. Selanjutnya itu kita menggunakan perulangan kembali menggunakan for integer i sama dengan 0. Di sini kita inisialisasikan seperti tadi. Lalu di sini ada total waiting time-nya, ada total turnaround time-nya. Selanjutnya itu kita print dulu. Selanjutnya itu printf proses bti, wti, tat, dan i. Bt, wt, dan tat ini adalah sesuai dengan variabel untuk kita menjumlahkan waktu dari pengguna tadi. Selanjutnya itu ada printf average waiting time, float total wt, and selanjutnya ada printf average turnaround time. Selanjutnya itu ada float total dan turnaround time. Selanjutnya itu kita menggunakan integer main. Selanjutnya integer n, print tf, masukkan jumlah proses, lalu scanf, dan burst time, lalu proses, dan kita menginisialisasikan dengan i ditambah 1. Selanjutnya itu ada inputan terakhir, yaitu find average time, proses, and burst time, lalu kita sampai pada tahap akhir, yaitu return 0. Selanjutnya itu kita run dulu codingannya menggunakan bcc fjfs titik c min u fc fs. Selanjutnya itu titik fc fs. Sini kita masukkan jumlah proses yang kita inginkan. Di sini saya masukkan jumlah proses 3. Yang pertama itu saya memasukkan 5. Selanjutnya itu saya memasukkan Selanjutnya itu saya memasukkan 15. Selanjutnya itu 25. Di sini saya masukkan jumlah proses tadi adalah 3, dan saya memasukkan waktu proses untuk setiap prosesnya adalah 5, 15, dan 23. Jadi di sini ada prosesnya 3,
burst time-nya itu ada 5, 15, 25, dan turnaround time-nya itu ada 05, 20, 5, 20, dan 25. Ada average waiting-nya itu 833, average turnaround time-nya itu ada 23,23. Selanjutnya kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu SDF untuk membandingkan antara FCFS dengan SDF tadi. SDF titik C. Selanjutnya kita masuk ke file SDF titik C tadi. Langkah pertama seperti tadi yaitu include stdio.th, lalu variabel awal adalah void start process, lalu kita masukkan integer process, integer n, integer bt. Selanjutnya itu kita menggunakan perulangan for dan memasukkan dan menginisialisasikan integer i sama dengan 0, i n kurang 1 sama dengan i plus plus. Selanjutnya itu kita menggunakan perulangan for dan menginisialisasikan lagi dengan menggunakan integer j sama dengan 0, j n i kurang 1 sama dengan j plus plus. Lalu menggunakan if. Perbedaan tadi hanya menggunakan for, ini menggunakan if btj tambah plus 1. Selanjutnya itu kita menginisialisasikan lagi dengan integer temp sama dengan bt sama dengan j, btj ditambah 1, btj ditambah 1, tempo sama dengan proses. Selanjutnya kita ke variabel kedua yaitu void find average time. Kita menggunakan kembali integer process, integer n, integer bt. Selanjutnya kita menginisialisasikan kembali menggunakan integer wt atau waiting time, lalu turnaround time and total waiting time sama dengan 0, total turnaround time sama dengan 0. Selanjutnya itu kita ke start process. Nah, di sini proses n bt. Lalu waiting time awal 0 sama dengan 0. Selanjutnya itu menggunakan perulangan for. Di sini kita menggunakan integer dan menginisialisasikan kembali menggunakan sama dengan 1, i, n, dan i plus plus, lalu ada waiting time i, lalu ada bt i dikurang 1. Selanjutnya itu ada waiting time i dikurang 1. Selanjutnya itu kembali menggunakan for dan menginisialisasikan kembali menggunakan i sama dengan 0 tadi, i, n, i plus plus, lalu ada turnaround time sama dengan bt atau burst time, lalu ada wt atau waiting time. Lalu di sini kita memasukkan inputan total waiting time sama dengan waiting time i atau inputannya. Lalu di sini ada total turnaround time dengan memasukkan inisiasi tambah sama dengan turnaround time sebagai i inputannya. Selanjutnya itu kita masuk ke print proses burst time, waiting time, dan turnaround time kembali, dan masuk kembali ke perulangan dan menginisialisasi kembali dengan menggunakan integer. Lalu print average waiting time sebagai floatnya, print average start time. Di sini adalah variabelnya. Di sini untuk sebagai jumlah total dari waiting time dan turnaround time tadi. Selanjutnya itu kita menggunakan integer main, lalu kita masukkan variabel integer dengan menggunakan inisiasi tadi dengan print, masukkan jumlah proses. Selanjutnya itu scanf. Di sini adalah untuk memasukkan inputan jumlah proses yang kita inginkan. Selanjutnya ada integer proses, integer burst time, lalu print kembali. Print ini untuk menginput sesuai yang kita inginkan. Di sini sudah ada
codingan masukkan waktu burst untuk setiap prosesnya. Ini sesuai keinginan kita. Lalu kita menggunakan for sebagai perulangannya, lalu diinisiasi kembali menggunakan i sama dengan 0 in i plus plus, lalu print proses scanf burst time, lalu proses i ditambah 1. Selanjutnya kita sampai ke codingan tahap akhir, yaitu find average time process and burst time sebagai validasi tahap akhirnya. Kita menggunakan return. Selanjutnya itu kita jalankan dulu codingannya menggunakan dcc sjf titik c ini o sama dengan sjf. Selanjutnya itu sjf. Sini masukkan jumlah proses yang kita inginkan tadi. Di sini saya masukkan jumlah proses tadi adalah 5. Di sini saya masukkan jumlah proses tadi 3. Untuk membandingkan keduanya, kita harus masukkan jumlah proses yang sama. Lalu proses pertama saya pilih 5. Proses pertama yang saya pilih adalah 30, 10, lalu 15. Proses pertama itu dimulai dari yang terbesar, lalu proses kedua itu dimulai dari yang terkecil, dan proses ketiga itu berada di tengah-tengah. Di sini udah ada hasil outputnya, yaitu proses tadi berjumlah 3, lalu burst time adalah 10, 15, 30, waiting time adalah 0, 10, 25, dan current time adalah 10, 25, 55. Di sini average waiting time adalah 11,67 dan average current time 30. Dan di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk grafik. Kalau FCFS itu dimulai dari yang muncul pertama. Jadi P1 di sini 0 yang muncul pertama, P kedua itu 5, P ketiga itu 15, P3 itu 15, lalu P3 itu ke 25. Kalau SDF itu dimulai dari yang terpendek. Di sini adalah P3 ke P2 adalah 10, P2 ke P1 ada 15, dan P1 ke 30. Kalau FCF tadi dimulai dari yang muncul paling pertama, P1 ke P25, P2 ke P3 15, P3 ke tahap akhir yaitu 25. Sedangkan di sini SDF dimulai dari yang terpendek. Terpendek adalah dimulai dari P3 ke P2 itu 10, P2 ke P1 itu 15, dan P1 ke bagian akhir itu adalah 30. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.